Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu dan diberikan lindungan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai manfaat dan peranan AMDAL dalam pembangunan. Sebelumnya kan kita sudah membahas mengenai hakikat, prosedur, dan komponen tentang AMDAL. Pada kesempatan kali ini kita awali dengan pembahasan mengenai manfaat AMDAL. Berdasarkan fungsinya, AMDAL sangat menjaga rencana usaha dan atau kegiatan usaha agar tidak berdampak negatif terhadap lingkungannya. Fungsi AMDAL memberi manfaat bagi beberapa pihak. Yang pertama ada pihak pemerintah, kedua ada pihak peprakarsa, dan ketiga ada masyarakat. Pemerintah dalam hal ini sebagai pengawas, sedangkan peprakarsa pada tahap ini merupakan badan usaha atau perorangan yang melakukan rencana usaha atau kegiatan usaha. Sedangkan masyarakat merupakan bagian yang dimungkinkan terkena dampak negatif dari rencana usaha dan atau kegiatan usaha. Bila pelaksanaan AMDAL sesuai dengan arahan dan pengelolaan yang ada, dimungkinkan ketiga pihak ini akan mendapat beberapa manfaat seperti berikut ini. Dimulai dari pemerintah. Manfaat AMDAL bagi pemerintah meliputi mencegah pencemaran dan kerusakan lingkungan. Karena pemerintah bertugas sebagai pengawas, maka pencegahan akan kerusakan lingkungan harus diperhatikan. Kemudian, menghindarkan konflik dengan masyarakat. Karena seringkali rencana atau kegiatan usaha itu mendapatkan protes dari warga. Karena itu, pemerintah harus memberikan pengamanan dan menjaga ketertiban di area pembangunan. Kemudian, pemerintah menjaga pembangunan sesuai prinsip pembangunan yang berkelanjutan. Selain itu, perwujudan tanggung jawab pemerintah dalam pengelolaan lingkungan hidup. Karena pemerintah diharapkan dapat mengawasi sesuai atau tidaknya usaha atau rencana kegiatan. Selanjutnya, manfaat AMDAL bagi peprakarsa. Yang pertama, menjamin adanya keberlangsungan usaha. Jadi dalam artian ini, peprakarsa harus tetap menjaga kelangsungan pemeliharaan lingkungan di sekitar usaha atau kegiatan yang mereka bangun. Kemudian, menjadi referensi untuk peminjaman kredit. Pembuatan AMDAL dapat dijadikan sebagai acuan untuk peprakarsa melakukan pinjaman ke bank. Selain itu, interaksi saling menguntungkan dengan masyarakat sekitar sebagai bukti ketaatan hukum. Jadi, peprakarsa tetap harus menjalin hubungan dengan masyarakat sekitar lokasi rencana ataupun kegiatan usaha. Terakhir, manfaat AMDAL bagi masyarakat. Yang pertama, masyarakat mengetahui lebih awal dampak dari suatu kegiatan. Biasanya memang dampak yang ditimbulkan dari suatu pembangunan akan berdampak negatif. Nah, maka dari itu, masyarakat harus diberitahu terlebih dahulu agar melakukan antisipasi. Berikutnya, melaksanakan dan menjalankan kontrol. Dalam hal ini, masyarakat juga ikut terlibat dalam proses pembuatan AMDAL karena pendapat masyarakat sangat dibutuhkan. Dan terakhir, terlibat dalam proses pengambilan keputusan. Bila dirasa AMDAL tidak sesuai, maka masyarakat berhak untuk melakukan penolakan dalam pembangunan suatu rencana ataupun kegiatan usaha yang berdampak pada lingkungannya. Kemudian masuk pada peranan AMDAL dalam pembangunan. Manusia membutuhkan sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Kebutuhan ini semakin bertambah seiring tingginya laju pertumbuhan jumlah penduduk. Selain itu, manusia semakin pandai, sehingga pola pikirnya semakin berkembang. Perkembangan pola pikir tersebut memicu pesatnya perkembangan teknologi, khususnya teknologi pemanfaatan sumber daya alam dalam rangka pembangunan. Kondisi lingkungan mengalami penurunan daya dukung untuk memenuhi kebutuhan manusia. Awalnya, lingkungan mampu memulihkan diri secara alami. Akan tetapi, saat ini pemulihan diri lingkungan
secara alami tidak dapat menopang perkembangan teknologi dan kebutuhan manusia. Kondisi ini menyebabkan lingkungan terganggu. Oleh karena itu, diperlukan tindakan memahami kesesuaian kegiatan pembangunan terhadap lingkungan. Tindakan ini dapat berpedoman pada AMDAL. AMDAL sesuai makna pembangunan nasional, yaitu pembangunan tidak hanya meningkatkan ekonomi, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan penduduk. Untuk mencapai tujuan tersebut, sumber daya manusia memegang peranan utama untuk menerapkan AMDAL dalam pembangunan. Minimalisasi kerusakan lingkungan merupakan salah satu tujuan AMDAL dalam pembangunan. Penerapan AMDAL untuk setiap rencana kegiatan pembangunan diharapkan membantu tercapainya tujuan pembangunan selaras dengan kelestarian lingkungan. Selain itu, AMDAL berperan mengendalikan setiap kegiatan pembangunan agar mengacu pada antisipasi terhadap perubahan lingkungan dan ekosistem. Itu tadi pembahasan mengenai peranan AMDAL dalam pembangunan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada salah kata. Bila ada yang ingin ditanyakan, silahkan menghubungi saya melalui WA pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.